Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul fakri fi fikriha. Tata kramane fakir ing dalem nalikane fakir. Iku ana kalane lahir lan ana kalane batin. Anapun batin, maka wajib ing atase wong kang fakir arep ridho qadare Allah Subhanahu wa taala maring dheweke ditakdir fakir. Ora dadi bahaya lamun sengit maring fakir. Umpamane kaya wong kang den cantuk, sengit maring date cantuk krana arah lorone, ora kok sengit maring penggawane tukang cantuk. Balik bungah ridho, malah kon sartane ngopai krana ningali bakal manfaat akhire. Mongko lamun sengit qadare Allah kelawan fakir, mongko haram. Lan wajib arep tawakal maring Allah, ora maring makhluk, lan arep aja wadul-wadul maring makhluk ing dalem fakire. Krana wong kang madulake inone awake iku sasat madulake ing inone bendarane. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah, Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Kiai Haji Soleh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 97 baris paling akhir, yaitu adab sopan santun bagi orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi fakir. Mbah Kiai memberikan gambaran pada umumnya orang itu kalau dalam kondisi miskin, dalam kondisi fakir itu tidak senang. Karena kefakirannya, orang fakir, orang miskin itu keinginan-keinginan itu banyak yang tidak terpenuhi. Ingin punya rumah bagus ya tidak bisa. Ingin punya pakaian yang agak bagus tidak bisa. Ingin ya keinginan-keinginan yang menurut umumnya manusia itu karena kemiskinannya itu tidak terpenuhi. Tetapi dalam kitab ini Mbah Kiai itu mengumpamakan, karena kefakiran atau kemiskinan itu sebenarnya banyak memberikan manfaat kalau orang itu memahami tentang kemiskinan itu. Jadi seperti orang yang kalau bahasa kitab ini cantuk,
Tapi bahasa kita itu dibekam itu loh Pak Haji Udawi. Canduk itu bekam. Jadi ya katakanlah kalau bahasa modern ibarat orang yang dioperasi lah. Itu umumnya orang itu kalau dioperasi itu kan merasakan sakit, tidak senang. Sehingga orang itu wajar-wajar saja kalau tidak senang dengan operasi itu. Tetapi kalau dia memahami manfaat dari apa yang dilakukan oleh dokter dengan operasi itu, dia akan sadar bahwa ketika dokter melakukan operasi itu, akhirnya orang itu akan menjadi sehat kembali. Dan orang ini juga rela mengeluarkan uang untuk apa yang dilakukan oleh dokter itu. Padahal kan sakit. Nah, begitu juga Allah mentakdirkan seseorang menjadi orang yang miskin. Itu sebenarnya paling tidak itu ada 3 keuntungan bagi orang miskin. Yang pertama, orang miskin yang rela dengan kemiskinannya dan tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala itu dia mempunyai kelebihan terhadap orang-orang kaya. Jadi ketika seseorang itu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang mengucapkan orang miskin dengan orang yang kaya, maka pahalanya lebih banyak orang yang miskin. Ini kelebihan orang miskin. Lalu besok di surga itu ada istana yang khusus dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan oleh orang miskin, untuk orang miskin. Lalu yang kedua itu ketika penghitungan amal, pertanggungjawaban amal itu orang miskin lebih cepat daripada orang-orang kaya. Karena kalau ditanya, Pak Haji Udawi, kamu zakat enggak? Gimana saya zakat? Uang saya aja enggak mencukupi. Nah, Pak Haji Udawi pergi haji enggak? Gimana pergi haji? Uang saya enggak punya uang. Pak Haji Udawi punya mobil enggak? Punya mobil. Tapi kalau orang kaya kan dikejar itu. Pak Haji Udawi punya mobil? Punya. Lah buat apa mobil? Buat rekreasi. Loh, lah ndak nganter jamaah ke syukuran haji masjid. Ndak itu. Nah, nanti dikejar. Pak Haji punya uang? Punya uang banyak. Lah ndak pergi haji? Ndak. Nah, ini terus dikejar terus. Apalagi kalau harta itu persoalannya beda dengan amal. Dikejar Pak Sigit, kok punya uang 1 miliar nih dari mana? Nah, itu. Dulu dari gaji ini misalnya begitu. Nah, itu. Lah terus uang 1 miliar untuk apa? Nah, untuk beli rumah. Lah Masjid Al Hikmah dapat apa? Ndak kebagian. Wah. Maka itu menjadikan lama besok itu. Jadi apa itu? Interogasi apa? Audit. Audit kekayaan itu orang-orang yang punya harta itu pasti akan ditanyakan, loh ini kok Pak Sigit bisa punya rumah di sana, di mana, terus punya tanah di sana, punya mobil beberapa, sumbernya dari mana ini? Ini kalau dulu Gus Dur mengatakan pembuktian terbalik, jadi sebelum jadi gubernur kekayaannya berapa, setelah jadi gubernur kok ini orang usia 35 kok bisa punya tanah ribuan hektar ini? Dari mana ini? Kalau dari warisan, benar nggak dari warisan? Ini Pak Kabul ya, dulu ada usulan untuk pembuktian terbalik. Nah sekarang itu yang sedang diupayakan kan apa Pak? Pengambilan aset-aset itu, perampasan aset. Karena persoalan korupsi itu. Nah ini yang kedua. Lalu yang ketiga, orang miskin itu oleh Allah diberi kelebihan itu tadi. Jadi
amal ibadah itu dilebihkan daripada orang-orang kaya. Ini adalah merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang miskin. Lalu ada pertanyaan, sebagian ulama mengatakan orang yang kaya itu lebih mulia daripada orang miskin. Ini sebagian kelompok. Tapi ada kelompok yang kedua mengatakan orang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Tapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diarahkan pendapatnya kedua kelompok ini oleh Imam Al-Ghazali itu bisa saja orang miskin itu lebih mulia daripada orang kaya kalau orang miskin ini orangnya itu tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap rela dengan kemiskinannya, itu lebih mulia daripada orang kaya, yaitu orang kaya yang rakus, yang malas beribadah, yang mengambil harta dengan cara yang tidak halal dan menggunakan hartanya untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsunya. Maka oleh Imam Ghazali, orang miskin lebih kaya daripada orang miskin yang kaya, orang kaya yang seperti ini. Tapi bisa juga orang miskin lebih hina daripada orang kaya, yaitu orang miskin yang tidak rela dengan kemiskinannya, ketaatannya juga tidak baik. Sementara orang kaya yang dengan kekayaannya itu dia menggunakan kekayaan itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menentukan lebih mulia mana antara orang miskin dan orang kaya itu dilihat dari inna akramakum indallahi atqakum. Orang miskin yang tidak takwa tentu lebih hina daripada orang kaya yang bertakwa. Dan orang kaya lebih hina daripada orang miskin kalau orang kaya ini tidak bertakwa. Jadi ukuran kemuliaan itu bukan kaya dan miskin, tapi ukurannya adalah ketakwaan seseorang. Jadi ada lagi yang kemarin baru rame nasab. Ukuran kemuliaan seseorang itu bukan keturunan siapa-siapa, tapi ukurannya ya sekalipun keturunan dari Nabi Nuh, tapi kalau dia itu kafir, Kan'an, itu ya masuk neraka, padahal anak Nabi. Tapi sekalipun anaknya orang musyrik, Nabi Ibrahim, tapi kalau ketakwaannya itu ya jadi ahlu jannah. Jadi nasab itu tidak menjamin, ya Pak Kabul ya, tidak menjamin. Nyatanya sudah banyak contoh, sudah ada contoh lah. Kan'an itu anaknya Nabi Nuh, tapi karena dia itu kafir masuk neraka. Dan Nabi Ibrahim itu anaknya, bapaknya kan tukang bikin patung. Tapi karena Nabi dan takwa, Nabi mesti takwa, itu ya ahli surga. Jadi menurut saya itu nasab itu udahlah, enggak usah dihitung-hitung, yang penting ini bagaimana takwa seseorang. Lalu di sini oleh Rasulullah SAW, hei orang-orang miskin, berikanlah keridhaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatimu. Niscaya kamu akan memperoleh pahala tentang kemiskinanmu. Jadi Rasulullah memberikan pelajaran pada kita, yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh Rasulullah, agar orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi miskin, dalam kondisi fakir itu untuk rela bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kerelaan itu maka dia akan mulia daripada orang-orang kaya, karena apa yang dilakukan oleh orang miskin
Kalau dia itu rela dengan kemiskinannya, seperti tadi saya katakan, sama-sama membaca tasbih, itu pahalanya lebih banyak orang yang miskin daripada orang yang kaya. Sayyidina Ali karomau wajah mengatakan, tanda-tanda kefakiran atau kemiskinan yang mendatangkan pahala, yang pertama adalah orang itu tetap qanaah, tetap rela atas kemiskinannya. Yang kedua, dia tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia itu dalam kondisi miskin. Lalu yang ketiga yaitu ini paling berat nih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dia dijadikan orang miskin. Bersyukur pada Allah dia dijadikan orang miskin, sehingga kalau tiga ini dilakukan oleh orang yang miskin maka dia termasuk orang yang mulia. Lalu yang kedua yaitu Sayyidina Ali mengatakan bahwa kemiskinan itu akan mendatangkan dosa. Yang pertama, seseorang itu tidak rela terhadap takdir Allah. Yang kedua yaitu dia dengan kemiskinannya itu justru membuat dia itu durhaka. Dia mencuri, menipu karena miskin. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu dia marah terhadap takdir. Jadi dia itu berontak, saya kok jadi orang miskin. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini jadi dari apa yang dikatakan Sayyidina Ali memberikan pelajaran pada kita bahwa orang-orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi miskin maka harus tetap rela atas takdir itu dan tetap semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Haji Fakhruddin membicarakan persoalan fakir dan tadi ada disebutkan soal pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Barangkali saya ingin menggarisbawahi terkait dengan persoalan pertanggungjawaban ini karena saya punya profesi itu. Profesi hukum yang berlaku di Republik ini. Jadi kalau ibu bapak melihat di televisi kenapa proses hukum itu berlama-lama karena penegak hukum pidana maksud saya. Itu kalau mau mempersangkakan orang, mau menuduh orang itu penegak hukum, apakah Pak Polisi, Pak Jaksa itu harus lengkap bukti-buktinya. Tanpa itu maka akan melanggar katanya hak asasi manusia. Oleh karena itu, karena tadi disebutkan bukti terbalik itu yang berlaku di Republik ini semuanya atau mayoritas itu bukan bukti yang terbalik. Siapa yang mempersangkakan itu dia harus membawa bukti lengkap.
Kalau di kita itu ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di sana diatur di pasal 184 dan 5 itu macam-macam itu. Ada surat, ada saksi, ada ahli, ada petunjuk. Wah, ngelera karuan kan gitu kira-kira. Semakin orangnya pintar, semakin sulit untuk dibuktikan. Jadi semuanya itu seperti itu. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan Gus Dur, bukti terbalik itu sesuatu yang sulit untuk berlaku di Republik ini. Oleh karena itu, dengan pola yang seperti itu, waduh, di Republik ini ora ono wong jahat itu, bukti terbalik itu. Nah, kalau di sana nanti di akhirat, ya semuanya buktinya itu terbalik. Bedanya di situ. Nah, kalau kita baca surat Yasin kan selalu kita baca al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Akan ngomong ini tangan-tangan kita ini. Apakah tangan kita gunakan untuk amalan-amalan yang baik atau tidak? Wa tukallimuna aydihim. Akan ngomong itu. Loh, tangan kita itu akan ngomong, tidak ditanya mana saksinya kan ya. Saksinya itu tangan kita ini. Wa tashhadu arjuluhum, akan menyaksikan kaki-kaki kita akan dipakai untuk melangkah kemana. Coba bayangkan, itu kan bukti terbalik, udah jelas sekali. Kita di Republik ini belum melaksanakan yang namanya bukti terbalik. Nah, coba bayangkan itu kalau itu ada korupsi itu misalnya di persidangan, suruh ngomong aja. Apa ada itu yang namanya? Bahkan di kita ini hak asasi manusianya itu bahwa terdakwa itu mau ngomong apapun silahkan. Ngomongnya kayak mesti enggak, saya enggak melakukan, saya lupa, kan begitu. Apa di sana bisa itu yang namanya wa tukallimuna aydihim. Tangannya itu akan ngomong tidak malaikat, gebuk, kan enggak mungkin. Jadi itu jelas-jelas itu bahwa di sana kita sulit untuk tidak ngomong yang namanya bukti terbalik itu. Jadi di Republik ini yang berlaku, saya itu menjalankan itu. Di kampus kalau saya ngomong dengan mahasiswa begitu, di pengadilan pada waktu saya ngadili orang. Ya begitu prinsipnya. Terdakwa itu mau ngomong apapun silakan, selalu akan menolak dia. Pasti nggak ada itu. Bahkan itu kalau korupsi itu, pada waktu korupsi itu kan ya jamaah, enak aja kayak makan jamaah itu kan. Tapi pada saat seseorang itu ditersangkakan, pasti akan bernyanyi. Pasti akan bernyanyi. Nah itulah Ibu Bapak, saya kira ini luar biasa bahwa saya ingin tegaskan di Republik ini karena saya mempraktekkan itu, saya ngajar itu, saya mempraktekkan di pengadilan, semuanya itu bukti yang bukan terbalik. Tapi di sana pasti itu akan terbalik seperti ayat yang saya sampaikan di dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima dan seterusnya. Itu saya kira Ibu Bapak barangkali ini menginspirasi bagi kita bahwa apa yang kita lakukan, panca indera kita itu tadi yang saya sebutkan, tangannya aja itu akan ngomong, kakinya itu akan jadi saksi, yang saksinya kalau di Republik ini sudah disumpah itu loh. Demi Allah, ini sumpah karena Islam. Kalau non-Islam kan biasanya berjanji. Saya pernah membuktikan seorang saksi yang bohong. Saksinya berjanji karena kasusnya di Timur Timur. Pada saat itu apakah dia ada di tempat?
di lokasi yang peristiwanya terjadi. Dia mengatakan di dalam berkas bahwa dia pulang ke Jawa, khususnya di Kendal. Namanya itu pakai depannya C. Kalau kiai itu panggil saya itu kan bukan Kabul, bukan Kobul. Nama saya kan tidak pernah saya tulis dengan Ki. Orang itu kalau nulis namanya itu C. Jadi di name tag-nya itu tertulis C, tidak saya sebutkan, pokoknya tertulis C. Berkas yang saya baca, pada waktu laporan itu di Kendal, karena seorang tentara, lapor di Kodim. Apakah saudara, saya tanya, apakah saudara pada waktu pulang ke Jawa, ke Kendal itu, saudara menulis nama saudara sendiri di kantor itu? Iya Pak Hakim. Oh, panggilannya Hakim yang mulia. Oh, yang mulia. Wah, saya itu kepala saya besar. Itu dia katanya menulis sendiri. Saya kalau nulis nama saya tidak mungkin salah. Pak Udawi nulis nama saya ya mesti keliru. Khususnya huruf yang terakhir itu kan tidak ada itu. Nah, misalnya seperti itu. Dia menulis sendiri. Apa mungkin yang bersangkutan itu menulis nama sendiri itu keliru? Kan tidak mungkin. Jadi huruf C di dalam name tag-nya, di dalam KTP-nya ternyata di sana ditulis K. Ditulis K. Ya saya bilang, padahal ini saya sudah di majelis hakim yang ketiga. Yang pertama itu tempat saya jadi majelis, yang kedua itu saya menggantikan, yang ketiga itu saya menggantikan. Saya lihat, saudara saksi, coba lihat saya. Benar, saudara ke Jawa tanggal sekian dan saudara lapor di institusi itu, di Kodim. Iya Pak Hakim, saya menulis sendiri. Coba saudara lihat berkas ini. Tulisan kehadiran saudara di sana ditulis bukan huruf C tapi huruf K. Lihat saya. Saudara tadi sudah berjanji. Apakah benar ini? Lihat saya. Langsung plekek. Pak Ketua Majelis. Saksi ini bohong. Dan dia bisa dijerat dengan pasal sekian KUHP bahwa dia harus diselesaikan karena persoalan kebohongan kesaksiannya. Itu saja hanya dengan huruf C dan K. Karena saya suka detektif itu ya begitu saja itu di pengadilan itu sampai geger. Jadi ini sudah di 3 majelis bohong terus dan yang ketiga konangan saya itu karena tulisan mestinya C tapi K. Pasti orang ini tidak pernah pulang ke Jawa dan ke Kendal. Itu saja. Apalagi kalau nanti malaikat dan kita itu diminta untuk bersaksi tentang apa yang kita lakukan yang tadi di surat Yasin sudah disebutkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan baca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.